Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan apa yang menjadi pekerjaan dari kita. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri toladan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najamuddin. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram. Prodi yang saya ambil yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Deden Ratna SHMH yang berjudul Pembentukan atau Pemekaran Daerah. Langsung saja pada materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan pembentukan dan pemekaran daerah. Langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pembahasan yang pertama itu mengenai matriks pemekaran suatu daerah. Jadi pemekaran daerah sebagai bagian dari penataan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara lebih khusus mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam bab 2 tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Jadi seperti ini, dapat dianalogikan bahwasannya masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah itu sendiri. Terus yang pertama, pembagian daripada poin yang pertama yaitu geopolitik, di mana geopolitik ini adalah sebagai perubahan batas suatu daerah gitu, dan perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi, serta serta perubahan nama kalau tidak salah, atau pemindahan ibu kota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah tetapi ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan atas usul dan persetujuan dari daerah yang bersangkutan tersebut. Terus poin keduanya yaitu wilayah perbatasan. Peraturan Perundang-undangan Nomor 78 Tahun 2007 tentang cara pembentukan, penghapusan, dan pembangunan daerah belum secara spesifik muncul pengaturan wilayah perbatasan antar negara. Jadi pada peraturan tersebut penjelasan mengenai hal-hal itu belum spesifik lah. Dan yang ketiga itu wilayah kepulauan. Nah, pada peraturan perundang-undangan nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan pengubahan daerah belum secara spesifik pengaturan wilayah kepulauan. Di dalam wilayah kepulauan ada yang namanya pengaturan pembentukan daerah. Dalam Undang-Undang 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus. Namun disebutkan dalam pasal 18B ayat 1 bahwa
negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Begitu bunyi dalam pasal 18B ayat 1. Terus pada pasal 2 tercantum kalimat sebagai berikut. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum, adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 4. Dalam pasal 4 ayat Pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan dengan undang-undang. Terus pasal 4 dalam ayat 2 itu undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada ayat 1 antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibu kota, kewenangan, menyelenggara unsur pemerintah, penunjuk penjabat kepada daerah, pengisian anggota DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu tentang pembentukan sebagai bagian dari penataan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 6 mengatur syarat penghapusan atau penggabungan. Sebagaimana dalam poin yang pertama menjelaskan bahwasannya daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Terus pada poin yang kedua, penghapusan dan penggabungan daerah otonomi dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggara pemerintah daerah itu sendiri. Terus yang ketiga, pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Dan juga pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah tersebut yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 5 mengatur persyaratan. Yang pertama, pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi syarat administrasi, syarat teknis dan fisik kewilayahan. Terus yang kedua, syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten ataupun kota. Terus yang kedua yaitu akses pemekaran daerah. Sejak tahun 2007, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 78 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Namun regulasi tersebut ibarat perangkap ikan maksudnya, yang dimana maksudnya itu masuknya gampang, keluarnya tidak bisa. Kenapa? Karena pembentukan daerah baru begitu mudah
Sementara penghapusan dan penggabungan daerah belum pernah terjadi. Padahal sudah jelas pada peraturan perundang-undangan nomor 78 tahun 2007 menyebutkan bahwasannya daerah otonomi dapat dihapus bila tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi ada beberapa akses negatif lainnya dari pemekaran daerah, yaitu yang pertama, selama ini yang kita tahu pemekaran telah dilakukan secara semaunya, di mana kriteria politik meski tidak ada dalam persyaratan lebih dominan daripada kriteria administratif, teknis dan fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan ini. Terus yang kedua, poin yang kedua maksudnya ada keinginan masyarakat yang digerakkan oleh tokoh-tokoh politik dan masyarakat untuk mendirikan daerah sendiri ketika mereka tidak tahu, kurang diperhatikan, tidak tahu ataupun kurang diperhatikan. Padahal hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan atau ketidakmampuan manajemen pelayanan atau biasa birokrasi pada tingkat lokal. Terus sebaliknya digunakan analisis yang lebih objektif, yaitu demand dan supply sides. Dari sistem demand, pertanyaan pokok adalah apakah daerah atau bagian dari daerah tersebut benar-benar membutuhkan pemerintah sendiri karena adanya kompleksitas masalah dalam perihal pelayanan yang benar-benar diamati dari waktu ke waktu. Itu sebuah pertanyaan yang mungkin sering terjadi atau sering ditanyakan dalam hal pemekaran daerah itu sendiri. Terus ada juga muncul gerakan pemekaran desa, kecamatan, bahkan kabupaten untuk bisa membentuk kabupaten atau provinsi. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan jumlah dan juga dalam peraturan perundangan yang tidak memperhatikan sisi lain seperti kompleksitas pelayanan, fisik, dan lain sebagainya. Dan juga pemekaran harus dimulai dari tahap uji coba dahulu. Itu penting sekali menurut saya. Dan diamati tingkat kemandiriannya selama uji coba tersebut. Apakah dalam uji coba ini sudah memiliki kriteria dalam hal itu. Kemudian diberi keputusan setelah kita menguji coba ataupun menguji kemandiriannya selama uji coba tersebut. Tetapi hal tersebut harus dilakukan secara bertahap. Seperti yang terjadi dulu, peralihan dari kota administratif menjadi kota media. Itu salah satu contoh. Terus mungkin ini poin terakhir dari pembahasan kita, yaitu poin ketiga tentang arah pemekaran daerah ke depannya. Yakni hal pertama yang harus dilakukan dalam memikirkan arah pemekaran daerah ke depannya itu, yang pertama harus diatur pemahaman yang sama tentang definisi atau batasan pembentukan daerah. Itu yang pertama. Apakah itu dalam konteks pemekaran atau penggabungan? Kita harus bedakan dalam hal itu. Terus yang kedua, harus ada alasan dan tujuan yang jelas tentang dilakukan pemekaran atau penggabungannya. Misalnya, karena adanya kesulitan fisik atau akses yang sulit untuk melayani wilayah-wilayah tertentu. Contohnya jalan, jaringan, rumah sakit ataupun apa segalanya.
yang berkaitan dengan akses itu sendiri, atau juga alasan terlalu mahal dan lain sebagainya lah, yang kesemuanya akan diarahkan kepada kesejahteraan rakyat itu sendiri di dalam pemberdayaan rakyat itu sendiri maksudnya. Terus yang ketiga itu harus ditegaskan kapan melakukan pemekaran atau penggabungan itu sendiri. Dalam artian apa saja syarat-syarat pemekaran itu, apa saja kriteria administratif, politik, ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan sedikit menambahkan terkait dengan tujuan dari pemekaran suatu daerah. Jadi tujuan dari pemekaran suatu daerah itu untuk memenuhi dan membantu kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya saya kasih contoh. Sebelum terjadinya pemekaran suatu daerah, masyarakat contoh kasusnya yakni layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan, yang dimana di daerah pinggiran sering terjadi ketimpangan dalam hal tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pemekaran daerah agar masyarakat dapat mudah mengakses layanan serta kebutuhan sehari-harinya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pemekaran daerah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dalam mendapatkan hak seperti layanan masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, daerah yang dimana ada tidak meratanya pembangunan dan layanan perlu pemekaran sehingga terjadi pembentukan daerah baru untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses kebutuhan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja pemaparan terkait dengan pembentukan ataupun pemekaran daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.